Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 3 Februari 2024 dengan tema Untuk Kekekalan. Sejatinya Tuhan sungguh menginginkan agar keadaan kita baik-baik saudaraku. Karena Allah adalah Allah yang baik dan Dia menghendaki supaya keadaan kita baik-baik. Namun kita juga harus mau memahami dan mengerti apa dan bagaimana baik menurut pandangan Tuhan. Kadang dari sudut pandang kita, Tuhan itu seakan-akan berubah. Tetapi sebenarnya tidak, saudaraku. Seperti seorang anak kecil yang memandang bahwa yang baik itu gulali, permen, coklat, dan mainan. Pasti orang tua akan memberikan apa yang anak-anak pandang baik dan yang dirasa sebagai kebutuhan yang dapat menyenangkan hatinya. Namun orang tua yang baik tentu tidak akan bersikap terus-menerus begitu, saudaraku. Tidak mungkin. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia anak, maka orang tua bisa mulai berubah. Di sini bukan berarti orang tua tidak konsisten, tetapi orang tua pasti memiliki tatanan dan kebijaksanaan. Sebenarnya perubahan orang tua itu demi kebaikan anak, bukan demi selera orang tua. Lalu kalau anak itu sudah mulai usia remaja, orang tua bisa berubah lagi. Yang tadinya boleh main-main, sekarang tidak boleh main-main dengan sesuka hatinya. Apalagi kalau orang tua memiliki bisnis atau usaha yang anak-anak harus terlibat, maka anak-anak tentu harus mulai membantu orang tua. Demikian pula dengan kehidupan kita dalam kekristenan, saudaraku. Ketika seseorang baru menjadi Kristen, mereka berbicara hanya tentang mujizat-mujizat dan mujizat. Mereka berbicara tentang keajaiban-keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya yang menakjubkan, yang spektakuler. Dan mereka menilai kebaikan Tuhan itu dari pengalaman hidup itu. Itu untuk orang-orang yang baru jadi Kristen, biasanya begitu, saudaraku. Namun setelah dipandang Tuhan harus akil balik. Tuhan tidak akan dengan mudah menjawab doa kita. Kadang-kadang Tuhan membiarkan orang Kristen tersebut berlarut-larut dalam persoalan hidup, dalam pergumulan dan banyak hal dalam kebutuhan ini yang Tuhan seakan-akan membiarkan, saudaraku. Ketika mereka berdoa, Tuhan juga tidak kunjung menjawab. Tuhan mulai membawa orang Kristen tersebut kepada keadaan hidup di mana dia harus melewati hari-hari yang tidak menyenangkan. Keadaannya yang tidak nyaman, bahkan masuk di dalam penderitaan dan peremukan, saudaraku. Tetapi itu yang baik, saudaraku. Dan ternyata itu baik. Sebab Tuhan memberikan yang baik kepada orang-orang yang dikasihinya dari perspektif cara pandang Allah, bukan dari cara pandang manusia. Maka kita harus memahami hal itu dengan benar. Kita tidak boleh memandang satu kasus dari perspektif kita. Harus dari perspektif Tuhan, saudaraku. Kita harus mengerti apa yang dipandang baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Firman Tuhan mengatakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, percayalah, Tuhan tidak pernah bertindak tanpa rencana. Sebaliknya, Ia bertindak dengan suatu maksud, ada tujuan ilahi dalam hidup kita, saudaraku. Jadi kita bersyukur memiliki Allah seperti ini. Betul kan, saudaraku? Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Kalau kita melihat penyembahan dalam agama-agama primitif, yang mereka persoalkan adalah jalan keluar dari persoalan hidup yang mereka hadapi sekarang ini. Ketika di bumi ini, kalau mereka sakit, mereka datang kepada sesembahan mereka.
minta kesembuhan. Ketika panen gagal, pacaklik dan sebagainya, tidak ada hujan, mereka datang kepada sesembahan mereka, minta hujan yang panjang, minta panen yang baik. Bangsa Israel pun juga sama. Pola pikir mereka sama, saudaraku. Karena mereka masih memiliki orientasi berpikir kepada berkat jasmani itu. Tapi untuk kau dan saya, umat perjanjian baru, adalah umat yang memang didesain untuk mewarisi dunia yang akan datang, yaitu langit baru, bumi baru. Allah merancang keadaan baik untuk kekekalan, saudaraku. Bukan hanya untuk hari ini. Bukan hanya untuk kebutuhanmu terpenuhi hari ini dan tubuhmu sehat. Bukan. Namun bagaimana umat pilihan yang sangat dikasih oleh Tuhan itu punya masa depan yang penuh harapan. Jadi apa yang kita alami itu bukan sesuatu yang tidak bernilai. Karena di sana pasti ada rancangan ilahi. Ingat saudaraku, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rancangan Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Memang di sini kita melihat kenyataan adanya orang-orang Kristen yang mengalami keadaan sulit dan menilainya sebagai sebuah kecelakaan. Padahal itu pasti ada di dalam bingkai Allah. Tentu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Tentu damai sejahtera, saudaraku. Yang pertama, tidak boleh dilihat dari versi dunia. Yang kedua, damai sejahtera ini bukan sementara, melainkan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi sekarang kita harus serius berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di balik semuanya ini. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa datang kepada Tuhan, tanpa memperkarakan kepada Tuhan dalam doa, duduk diam di kaki Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Jadi memang harus ada momentum di mana kita ada di hadirat Tuhan untuk memperkarakan, mempersoalkan perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Supaya kita bisa melihat segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini hari ini, saudaraku. Atau ke depan kita akan berjalan dengan penuhnya persoalan hidup. Kita bisa melihat dan kita punya prinsip bahwa itu semua adalah berkat untuk kekekalanku kelak. Berjuang saudaraku. Hari ini saya berdoa, pagi hari ini Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan membawa dirimu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati.